Kadang ya, ada tuan yang bikin Nona ngerasa istimewa banget. Cara dia ngomong, perhatian dia, semua terasa manis. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang aneh. Tuan bilang sayang, tapi kok arah obrolannya sering ke hal-hal yang bikin Nona nggak nyaman. Tuan bisa manis banget pas lagi butuh, tapi bisa tiba-tiba hilang, kayak nggak pernah peduli. Pernah nggak Nona ngerasa dicintai, tapi di saat yang sama juga ngerasa dimanfaatin? Hari ini, aku pengen bahas tentang tanda-tanda kecil yang sering kita anggap biasa. Padahal itu bisa jadi bukti kalau Tuan nggak jatuh cinta sama hati Nona, tapi sama tubuh Nona. Kadang kita tahu, tapi pura-pura nggak mau tahu. Jadi yuk, kita bahas bareng-bareng. Karena setelah ini, semoga Nona bisa bilang dengan yakin, aku pantas dicintai dengan hormat, bukan cuma diinginkan sementara. Hai, apa kabar hatimu? Blank face. Obrolannya sering nyerempet ke arah mesum. Nih ya Nona, ada satu hal yang sering banget dianggap sepele, padahal penting banget. Obrolan yang selalu nyerempet ke arah mesum. Awalnya sih kedengeran lucu, ya kan? Cuma bercanda kok. Tapi kalau bercandanya terus-terusan ke arah situ, itu udah bukan humor, itu habit. Menurut penelitian dari Journal of Sex Research, seorang tuan yang sering ngelontarin obrolan berbau seksual di tahap awal pendekatan biasanya bukan lagi menggoda buat kenal lebih dekat, tapi sedang mengetes batas. Dia lagi ngetes seberapa jauh Nona mau digiring ke arah itu. Bahasa sederhananya, Tuan lagi nyoba lihat, kalau aku ngomong kayak gini, Nona masih nyaman nggak? Kalau iya, besok Tuan akan naikin levelnya lagi. Jadi kalau tiap chat isinya lagi pakai baju apa? Atau, dada kamu kayaknya bagus deh. Pakai dress itu, Nona boleh deh kasih respon yang sopan. Tapi itu di poin. Aku bukan topik penelitian biologi ya, Tuan. Riset lain dari University of Wisconsin juga bilang, seseorang yang tulus jatuh cinta tuh cenderung fokus pada koneksi emosional dulu. Mereka lebih banyak nanya hal, kayak, kamu lagi stres nggak? Atau, hal kecil apa yang bikin kamu senang hari ini? Jadi kalau dari awal yang diomongin cuman fisik, itu kayak ngelihat cover buku doang. Tapi udah ngaku cinta sama ceritanya. Minta foto atau video yang gak sepantasnya. Nah, ini nih, tanda kedua yang agak sensitif, tapi penting banget dibahas. Kadang Tuan suka bilangnya manis. Aku cuma pengen lihat senyum Nona sebelum tidur. Tapi lama-lama, permintaannya berubah jadi kirimin foto yang lebih pribadi dong. Awalnya mungkin terdengar kayak rayuan romantis, tapi kalau diperhatiin, itu udah mulai nyerempet ke arah yang bahaya. Menurut penelitian dari Psychology of Sexual Behavior, orang yang minta foto atau video pribadi dari pasangannya tanpa ada ikatan jelas. Biasanya bukan karena cinta, tapi karena dorongan kontrol dan keinginan untuk validasi diri, mereka pengen memiliki dalam arti harfiah. Bukan cuma hati Nona, tapi juga privasinya. Dan lebih parahnya, riset dari Cyber Civil Rights Initiative nunjukin, lebih dari 1 dari 10 Nona yang pernah ngalamin fotonya disebar tanpa izin setelah hubungan berakhir. Jadi kalau ada tuan yang bilang, tenang aja, ini cuma buat aku kok. Percayalah, kalimat itu udah dipakai jutaan kali sebelum akhirnya jadi berita di TV. Ibaratnya, gini deh, kalau tuan minta kunci rumah Nona cuma buat jaga-jaga, tapi belum nikah, belum jelas statusnya, belum apa-apa. Kira-kira Nona mau kasih nggak? Ya sama aja, foto pribadi itu kunci juga. Tapi buat privasi. Dan sekali keluar, udah nggak bisa ditarik balik. Kayak ngirim chat ke mantan pas lagi ngantuk. Cinta yang sehat itu nggak maksa. Dia nggak butuh bukti dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk kepercayaan. Kalau Tuan beneran cinta, dia bakal jaga batas, bukan uji batas. Jadi kalau ada Tuan yang udah mulai minta sesuatu yang bukan haknya, itu bukan tanda dia sayang, itu tanda alarm. Sering ngajak ke tempat sepi. Tahap ketiga ini nih, agak rumit, tapi penting banget buat dibahas. Kadang Tuan bilangnya manis. Aku cuma pengen berduaan aja, biar lebih tenang ngobrolnya. Kedengarannya romantis ya Nona. Tapi coba pikir deh, kenapa harus berduaan di tempat sepi buat bisa ngobrol tenang? Masa ngobrol yang tenang cuma bisa di tempat gelap, dingin, dan jauh dari orang? Itu ngobrol apa ritual pemanggilan kenangan mantan? Ada riset dari Journal of Personality and Social Psychology yang bilang,
Kalau seseorang punya niat yang tulus, dia cenderung ngajak aktivitas yang membangun koneksi emosional. Bukan situasi yang berpotensi bikin pasangannya ngerasa nggak aman. Artinya, kalau Tuan ngajak Nona ke kafe, taman, atau tempat publik, itu tandanya Tuan pengen kenal dan ngobrol dari hati ke hati. Tapi kalau Tuan ngajaknya ke tempat sepi, apalagi baru kenal, itu bukan cari koneksi, itu cari kesempatan. Gini logikanya. Kalau Tuan bilang, aku pengen berduaan aja, tapi baru 3 kali ketemu. Itu bukan berdua, itu uji coba iman Nona. Dan lucunya lagi, kadang Nona suka mikir, mungkin dia cuma pengen lebih deket aja. Padahal, kedekatan yang sehat tuh nggak perlu ngumpet. Ngumpet, kalau niatnya baik, harusnya bisa dibawa ke tempat terang juga kan? Dalam psikologi hubungan, ini disebut situational pressure, yaitu kondisi di mana seseorang sengaja menciptakan suasana yang bikin pasangan merasa sulit berkata tidak. Dan itu sering banget dipakai sebagai bentuk manipulasi halus. Jadi jangan salah, bukan tempat sepinya yang bahaya, tapi niat di balik ajakan itu. Intinya gini Nona, kalau Tuan ngajak ke tempat sepi, tapi nggak ada tujuan jelas, kayak cuma lihat bintang, padahal bintangnya juga ketutupan awan. Ya bisa jadi, bintangnya bukan di langit, tapi di matanya Nona yang lagi dibikin baper. Gak mau kenalin Nona ke siapapun. Ini dia, tahap keempat yang sering banget bikin banyak Nona salah. Paham? Kadang Tuan bilang, aku orangnya nggak suka umbar-umbar hubungan. Atau, aku tuh tipe yang private, bukan yang suka pamer pasangan. Kedengarannya dewasa banget ya. Tapi coba pikir pelan-pelan. Private, itu beda tipis sama disembunyiin. Menurut penelitian dari Journal of Social and Personal Relationships, orang yang benar-benar serius dalam hubungan cenderung terbuka secara sosial. Artinya, mereka nggak segan ngenalin pasangannya ke teman, keluarga, atau lingkaran terdekatnya. Karena itu bagian dari membangun kepercayaan. Tapi kalau Tuan nggak pernah ngenalin Nona ke siapa pun, bahkan cuma sekadar bilang, ini loh orang yang lagi deket sama aku, gitu aja nggak? Berarti ada yang disembunyikan. Entah perasaannya, statusnya, atau orang lainnya. Ibaratnya gini Nona, kalau Tuan punya tanaman hias baru, dan dia sayang banget, pasti dia pengen nunjukin ke orang kan? Nih, lihat monstera aku tumbuh. Tapi kalau Tuan bilang sayang, tapi Nona disembunyiin kayak tanaman plastik di pojokan, yah, mungkin bukan karena takut direbut orang, tapi karena takut ketahuan orang lain. Dalam psikologi, ini disebut hidden relationship. Situasi di mana salah satu pihak sengaja menyembunyikan hubungannya dari publik. Biasanya, dilakukan karena dia belum siap berkomitmen. Atau lebih parahnya, dia pengen tetap punya pintu cadangan terbuka buat orang lain. Jadi kalau Tuan belum juga ngenalin Nona ke temannya, keluarganya. Bahkan setelah berbulan-bulan deket, itu bukan sikap low profile. Itu tanda kalau Nona belum dianggap bagian dari hidupnya. Cinta yang sehat itu nggak butuh diumbar, tapi juga nggak disembunyiin. Kalau Tuan benar-benar bangga punya Nona, Tuan gak akan takut orang lain tahu. Karena rasa sayang itu mestinya dibagi, bukan disimpan kayak rahasia negara. Perhatiannya datang kalau ada maunya. Ini dia tahap terakhir, yang sering banget bikin banyak Nona bingung. Kenapa? Ya Tuan bisa tiba-tiba manis banget, tapi besoknya bisa dingin kayak es batu. Iya, Nona gak salah lihat kok. Kadang perhatian Tuan itu muncul bukan karena sayang, tapi karena ada maunya. Menurut penelitian dari Journal of Social and Personal Relationship, orang yang tulus dalam hubungan punya pola kasih sayang yang konsisten. Tapi kalau perhatian datangnya cuma sesekali, terutama saat dia butuh sesuatu, itu disebut intermittent reinforcement. Bahasa gampangnya gini, Tuan ngasih perhatian dikit, biar Nona ngerasa bahagia dan ketagihan. Lalu pas Tuan hilang, Nona jadi gelisah dan nyari-nyari. Dan begitu Tuan muncul lagi, Nona merasa lega. Pola ini persis kayak cara pelatih ngelatih anjing pakai camilan. Gak dikasih tiap waktu, tapi sesekali biar makin nurut. Di dunia psikologi, pola kayak gini tuh bahaya banget Nona. Karena bisa bikin seseorang terjebak emosional tanpa sadar kita ngerasa sayang. Padahal yang kita kejar cuma rasa lega setelah diperhatiin. Jadinya, Nona bukan jatuh cinta ke Tuan, tapi ke sensasi diperhatiin sama Tuan. Dan di situ, cinta mulai terasa kayak roller coaster. Kadang terbang tinggi banget, kadang jatuh bebas tanpa pengaman. Misalnya nih, Tuan tiba-tiba ngechat. Lagi apa? Kangen nih. Terus Nona yang udah lama gak dikabarin, langsung meleleh. Aduh, akhirnya dia nyariin aku juga.
Padahal 5 menit kemudian, BTW, bisa pinjem uang dulu nggak? Besok aku ganti kok. Kangen atau kantong kering tuan? Intinya, cinta yang sehat itu bukan datang pas butuh, tapi tetap hadir, bahkan saat nggak ada alasan. Kalau perhatian cuma muncul saat ada maunya, itu bukan hubungan nona, itu transaksi perasaan. Dan sayangnya, banyak yang nggak sadar udah jadi pelanggan tetap. Jadi, kalau tuan cuma hadir pas butuh sesuatu, mungkin saatnya nona berhenti jadi tempat pulang sementara. Karena cinta sejati nggak datang musiman, dan yang tulus nggak butuh alasan buat tetap ada. Nona, cinta itu nggak selalu indah, tapi juga nggak seharusnya nyakitin. Kalau dari 5 tanda tadi Nona mulai sadar bahwa hubungan yang dijalani selama ini cuma bikin capek. Tolong, jangan salahin diri sendiri. Kadang kita nggak bodoh karena percaya. Kita cuma tulus di tempat yang salah, dan itu manusiawi banget. Tapi mulai sekarang, yuk belajar buat milih dengan sadar. Pilih tuan yang datang buat jagain, bukan buat ngerusak batas. Pilih cinta yang tenang, bukan yang bikin deg-degan karena takut ditinggal. Karena cinta yang tulus nggak perlu pembuktian lewat fisik. Cuk, dengan hadir dan nggak pergi di saat paling lemah. Dan kalau Nona ngerasa relate dengan video ini, jangan lupa klik subscribe Blank V. Biar Nona nggak ketinggalan, klik juga like dan share video ini ke bestie Nona yang lagi butuh disadarkan. Blank V pamit. Semoga hati Nona lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum pergi, buka dulu surat dari Blank V. Kadang hati kita kayak rumah yang pintunya selalu terbuka. Siapapun boleh mampir, asal datang dengan niat baik. Tapi Nona harus ingat, nggak semua tamu pantas dikasih kunci. Karena yang cuma ingin tubuhmu, mereka cuma numpang tidur. Bukan niat tinggal buat membangun kehidupan.